Jagat maya belakangan heboh oleh beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria diduga wali kota Tual, Maluku, Ahmad Yani Renwat sedang menyawer DJ Una di sebuah klub malam. Dalam video berdurasi 19 detik itu memperlihatkan pria bertopi dan jaket kulit hitam menyawer DJ Una dengan Rp100.000 sambil berjoget. Usut punya usut, video tersebut pertama kali diunggah oleh akun @jkt_ambiartenan yang kemudian semakin heboh saat diposting ulang oleh Imayari Kalean, tokoh perempuan Tual, melalui akun TikTok miliknya. Saudara Eva yang ada di kota Tual atau dimanapun Anda berada. Kali ini beta mau bicara serius bahwa menyangkut beta punya video tentang Pak Wali Kota Tual, murni tidak ada tendensius pribadi. Itu beta camkan dari awal. Namun kemudian yang bergulir makin kesini, bagi saya ini semakin irasional. Banyak komenan-komenan, bahkan opini counter dari pejabat publik yang ada di kota Tual, itu yang semakin membuat saya ini bertanya-tanya. Sebenarnya publik kota Tual atau pejabat yang ada di kota Tual ini paham tidak standar moralitas pemimpin? Paham tidak konteksnya saya mengkritik individu Bapak AYR ini adalah sebagai wali kota, sebagai kepala daerah. Dan apakah dipahami bahwa moralitas pemimpin itu bukan aib? Itulah kenapa ketika dalam momen pemilu, baik pilkada, pilgub, atau pileg, bukan pilpres, syarat salah satunya adalah tentang berperilaku baik. Video tersebut diduga direkam pada 29 April 2025 di Ambiar Super Club Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah viral, berbagai akun media sosial turut membagikan rekaman tersebut, memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut, mengingat kota Tual dikenal sebagai kota beradat dan religius. Kalau digaji sama rakyat jangan banyak gaya. Utang negara nambah karena anggaran buat gaji kalian wakil rakyat. Pak, mau itu pakai duit pribadi apalagi uang negara. Better jaga diri kalau jadi pejabat. Kalau mau bebas jadi pengusaha. Kalau memang nyawer kenapa marah? Kalau itu aib kenapa kau lakukan? Nah, kritik itu buat bikin efek jera pemangku kebijakan. Malah pemerintah pengennya bikin efek jera rakyatnya terus. Bayangkan, seorang kabag protokoler wali kota kemudian mengimbuhkan pertanyaan, kalau betul itu video, memangnya kenapa? Ini lucu, aneh, bin ajaib, dan membuat saya berpikir, apakah selama ini kemudian dimafhumkan oleh pejabat dan publik kota Tual bahwa kita tidak boleh menstandarkan moralitas itu pada pejabat. Dan selanjutnya begini, Pak Wali datang ke Jakarta itu dalam rangka perjalanan dinas. Artinya dia sedang melakukan pekerjaan sebagai kepala daerah. Artinya apa? Dalam momen beliau melakukan perjalanan dinas, Antua justru melakukan aktivitas yang hedonis. Lalu masa masih berpikir bahwa
ini hal yang lumrah. Menanggapi video yang beredar, Ahmad Yani Renwat memberikan klarifikasi bahwa pria dalam video tersebut bukan dirinya. Ia menegaskan bahwa rekaman tersebut adalah video lama dan bukan dirinya yang terlihat dalam rekaman tersebut. Selain itu, ia mengancam akan melaporkan penyebar video yang ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Yani Renwat, SOS MSI MH, Wali Kota Tual terpilih, dengan ini mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Wilayah PKS Maluku tanggal 8 sampai 9 Februari tahun 2025 dengan mengusung tema Manggurebe Bangun Negeri. Semoga ke depan PKS semakin berjaya secara kompetitif melalui partisipasi bersama masyarakat Maren, masyarakat Kota Tual tercinta dalam rangka membangun Maluku secara bersama-sama. Majulah PKS, majulah Maluku, jayalah PKS, jayalah Maluku. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi mungkin saran bagi saya untuk orang-orang yang mengkritik beliau harus balance juga gitu, harus balance juga di mana kita harus balance, harus seimbang dalam mengkritik gitu. Contohnya jalan Kota Tual dengan anggaran sekian sedang terkendala, sedangkan wali Kota Tual memakai duit negara dengan sedang berfoya-foya kan gitu. Kita harus balance seperti itu. Bukan kita hanya mengkritik tapi kita tidak tahu akarnya itu seperti apa. Apakah duit yang dipakai itu adalah duit pribadi atau duit negara kan gitu. Kalau memang duit negara ya wajar itu harus disalahkan itu. Tapi kalau memang duit pribadi. Publik pun turut mempertanyakan keaslian video yang menunjukkan seorang pria berbaju ungu menyawer DJ Una di sebuah klub malam Jakarta. Apakah benar video ini merupakan rekaman terbaru atau hanya sebuah potongan lama yang kembali mencuat? Berbagai faktor bisa digunakan untuk menelusuri kebenaran rekaman tersebut. Salah satunya adalah jadwal DJ Una. Diketahui bahwa DJ Una memiliki jadwal tampil yang cukup padat sepanjang tahun 2025. Jika lokasi dan tanggal dalam video sesuai dengan jadwal manggungnya yang terbaru, maka dugaan bahwa video tersebut bukan rekaman lama semakin kuat. Selain itu, pakaian yang dikenakan dalam video juga bisa menjadi petunjuk. DJ Una terlihat mengenakan pakaian bernuansa silver. Jika pakaian tersebut cocok dengan penampilannya dalam acara terbaru, kemungkinan besar video tersebut memang baru direkam.
Bagaimana saudara sekarang paham bahwa itu bukan video lama, apalagi video 7 tahun yang lalu? Ya, itu video terbaru dari Bapak Wali Kota. Ya, memang beliau lakukan dalam masa perjalanan dinas ke Jakarta. Aktivitas hedonis yang beliau lakukan itu dari sisi manapun tidak bisa dibenarkan. Pembelaan itu hal biasa, butuh refreshing, butuh relaksasi di tengah pekerjaan, tidak bisa. Pejabat publik harus bisa berhati-hati dan bahkan segala sikapnya kapanpun dan dimanapun itu harus menjaga. Karena jelas sebagai seorang pejabat publik itu diatur dalam perundang-undangan untuk tetap menjaga etika dan moral kapanpun dan apalagi selama menjalankan tugas-tugas pemerintah. Dalam hal ini, Bapak Wali Kota kita melakukan hal tersebut dalam rangka perjalanan dinasnya ke Jakarta ketika masih ada dong yang berpikir hedonis itu tidak apa-apa, yang penting pakai uang pribadi. Sekarang saya tanya, kamu paham apa itu arti hedonis? Hedonis itu dia konotasinya lebih ke arah negatif, karena hedonis itu adalah sikap bersenang-senang, suka berpura-pura, yang kemudian kalau kita kontekskan dalam pemerintahan di negeri ini, rata-rata pejabat yang gaya hidupnya hedonis, suka bersenang-senang, suka menghambur-hamburkan uang, itu sangat potensial melakukan kesalahan-kesalahan yang lebih besar seperti korupsi, atau justru dia tidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat. Kalau dalam hal ini bisa jadi sangat potensial bahwa sikap hedonisnya wali kota ini ya akan memiliki efek-efek yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu harus kita cegah dari awal, apalagi ini jelas-jelas melanggar etik. Maaf Bapak Gubernur, tolonglah agar tidak mengeluarkan statement-statement atau penjelasan-penjelasan yang kemudian mengaburkan standar moralitas kepemimpinan di wilayah Maluku. Dan begini Bapak Gubernur Maluku, Bapak Hendrik, ini bukan video lama Pak, sekali lagi ingin saya jelaskan di video ini. Cocokkan dengan jadwal DJ Una, tanggal 29 April 2020. Kemudian ketika kita samakan pakaian dan tempat di mana dia tampil, sama persis tempat dan suasana di mana Bapak Wali Kota Kota Tual itu hadir. Artinya ini bukan video lama. Padahal alangkah lebih bijaknya ketika Bapak Hendrik ini berhati-hati dalam menyampaikan penjelasan dengan cara ingin melakukan investigasi lebih dalam lagi, mengecek kebenaran video tersebut, ketimbang mengeluarkan statement-statement yang kemudian bagi saya ini blunder bagi seorang Gubernur Maluku Hendrik Lawarisa telah memberikan tanggapan terkait video viral yang diduga menunjukkan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat sedang menyawer DJ Una di sebuah tempat hiburan malam. Hendrik mengaku telah menelpon langsung Wali Kota Tual untuk memverifikasi kebenaran video tersebut. Dalam pernyataannya, Hendrik menyebut bahwa Wali Kota Tual membantah bahwa pria dalam video tersebut adalah dirinya. Hendrik juga menegaskan bahwa perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan mengenai keaslian video tersebut. Dan yang paling sangat kita sayangkan adalah saudara semua, itu respon dari Pak Hendrik, Gubernur Maluku. Salah satu yang beliau sampaikan dalam wawancara Kompas itu adalah beliau menyampaikan itu hak privasi. Ya di dalam video itu kan tidak ada adegan asumsi dengan narkoba. Yang kemudian dalam pernyataan beliau itu yang bisa saya simpulkan adalah sebagai seorang gubernur, beliau menormalkan, melumrahkan ketika wali kota atau bupati dari 11 kabupaten kota di Maluku melakukan aktivitas-aktivitas hedonis sebagaimana yang dilakukan oleh wali kota Kota Tual, itu boleh. What? Artinya saudara-saudara semua, di Maluku ini hal-hal begitu adalah hal yang biasa. Kita nggak tahu hubungkan lagi konteksnya Pak Wali ini sedang melakukan perjalanan dinas. Itu boleh. Pejabat-pejabat atau kepala daerah ketika dalam perjalanan dinas itu boleh boleh nyawer, boleh ke klub dan lain sebagainya. Padahal begini teman-teman, moralitas atau etika pemimpin itu adalah dasar kepemimpinan seorang individu yang punya jabatan. Sebenarnya bukan hanya berlaku bagi kepala daerah, tapi juga untuk kepala dinas dan lainnya yang kemudian punya posisi sebagai pejabat publik. Yang mau kita tekankan di sini adalah moralitas pemimpin itu bukan aib, apalagi ketika secara terang-terangan dia lakukan di tempat publik. Ambil Jakarta, lokus di mana terjadinya sawer menyawer itu adalah tempat publik. Kalau teman-teman saudara perhatikan, ketika terjadi adegan sawer menyawer itu yang mendokumentasikan banyak. Artinya yang bersangkutan sadar sungguh bahwa tempat itu tidak privat.
Jadi Bapak Gubernur